Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kedapatan pasien bekam. Ini abangnya, orang Batak ya. Dan abang ini lagi merantau ke Bali sama seperti saya. Setelah bekam, Mas Diki ini, Bang Diki ini, saya minta untuk menuliskan sebuah paragraf lalu beri tanda tangan ya. Tadi melihat matanya yang teduh Bang Diki ini, saya langsung bilang, Mas Diki ini orangnya tidak memiliki kebencian ya. Jadi matanya teduh banget. Itu orangnya susah benci. Nggak banyak kebencian gitu ya. Betul Bang ya? Alhamdulillah. Tapi di sini di balik tulisan tangan Bang Diki ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Masing-masing akan saya sampaikan. Mau tak puji-puji dulu apa mau tak hina-hina dulu? Hina dulu, oke. Bang ini, abang ini dari baris 1, 2, 3, 4 makin lama makin menjorok ke kanan ya. Makin menjorok ke kanan. Dan ini petanda bahwa Bang Diki ini cenderung sulit move on ya. Sulit move on sama mantan-mantannya. Itu sulit move on ya. Itu baru ketemu satu loh ya. Nah, sekarang tak puji nih. Bang Diki ini punya optimisnya tinggi. Dilihat dari arah tulisannya yang naik. Apabila kita perhatikan tulisannya ini ya, dari ujung sini ke ujung sini ini cenderung naik. Baris kedua juga sama, ketiga, keempat juga sama, cenderung naik. Ini ya, saya kalau ketemu orang kaya pasti tulisnya naik. Jadi situ ada bakat kaya. Saya setiap kali ketemu orang kaya, dia pengusaha dan dia kaya, udah sukses dengan usahanya, ketak suruh nulis pasti nulisnya naik gitu. Jadi situ punya bakat kaya. Artinya nulis naik atas tuh optimis, semangat, tidak mudah mengeluh, pandai memotivasi diri sendiri gitu. Ini ketemu kelebihan lain lagi, tulisan kecil itu biasanya pinter loh orangnya. Jadi baca itu cepet nangkep, belajar itu cepet bisa. Tuh spasinya cukup jauh. Dalam bergaul ini agak susah basa-basi agak susah. Kalau misalnya gini, Diki tuh pengen akrab sama orang baru, itu biasanya lebih suka kalau di say helloin dulu daripada say hello duluan gitu ya. Spasinya agak jauh, tuh biasanya agak canggung kalau mau say hello duluan gitu. Tapi spasi yang jauh ini kalau ngambil keputusan itu tidak bergantung dengan orang lain. Artinya keputusan itu ada di tangan saya gitu. Jadi tidak bergantung sama orang lain. Spasi yang jauh juga itu kelebihannya bisa bagi waktu antara waktu diri sendiri, kerja, istirahat, bergaul dengan orang, itu bisa. Manajemen waktunya bagus. Nah, karena manajemennya waktunya bagus, makanya dalam bergaul secukupnya. Jadi tidak, kalau akrab itu nggak akrab banget, paling dipilih mana yang pergaulan yang bagus buat saya, tidak toksik, makanya saya mungkin akan menghabiskan banyak waktu dengan dia begitu. Jadi tidak dengan sembarang orang bergaulnya, itu lama-lama durasinya panjang-panjang gitu. Nulisnya situ tidak nekan ya, padahal situ Batak ya. Biasanya kan orang Batak itu kan emosional ya. Tapi Bang Diki ini orang Batak yang tidak mudah marah. Orang Batak yang cenderung penyabar. Ya kan? Iya kan, tidak jarang marah ya. Ini bersyukur nanti nih yang jadi istrinya nih, jauh dari KDRT ini. Oke, kita lihat lagi. Tanda tangannya mudah ditiru tapi rame, diakhiri tanda titik 1. Jadi tanda tangan yang gede, dan tanda tangannya gede. Tanda tangan gede itu PD-nya cukup. Di akhir tanda titik 1 itu cek recheck sebelum mempercayai. Jadi selalu cek recheck sebelum mempercayai. Tapi kecemburuannya tinggi. Tanda tangan di akhir titik 1 itu kecemburuannya tinggi. Gitu. Tanda tangannya yang sederhana itu orangnya mudah puas begitu, cukup ya, nggak begitu muluk-muluk. Tapi maunya banyak tapi cepat puas gitu. Maunya banyak tapi cepat puas diri.
Oke, kita lihat lagi ya. Nah, koma nih, ini bakat nih, ini komanya panjang nih. Dua-dua nih komanya panjang. Koma yang panjang ini bakat jadi guru. Oh, harusnya situ jadi Pak Guru ini. Atau sengaja jadi tutor lah. Nanti situ kalau kerjanya udah lama bagus jadi tutor gitu. Jadi ngajarin yang masih baru-baru gitu. Situ kayaknya ada kecenderungan kalau ngelihat orang kok kurang tahu dan dikit tuh ngerti, biasanya pingin ngajarin. Ya, bawaannya pengen ngajarin. Jadi itu bakat ngajarin. Harusnya dulu SPD ini. Bisa. Oke, kita lihat. Titiknya tipis. Semua huruf I dikasih titik, tapi titiknya tipis. Titik tipis ini semua huruf I kasih titik, ingatannya bagus, tapi karena titiknya tipis, hatinya rapuh. Aduh. Jadi hatinya itu Hello Kitty. bisa. Ya kan? Oke. Baris pertama 2, 3, 4, 5. Dibilang jauh tidak, dibilang dekat tidak. Dibilang boros tidak, dibilang hemat ya enggak. Iya. Artinya antara hemat dan boros itu tengah-tengah lah ya. Oke. Kita lihat lagi apa ini ya. Ngambil keputusan juga sedang. Tantangannya nulisnya tidak membulat, tidak lancip juga. Jadi antara pertimbangan sama ngambil keputusan itu seimbang lah gitu. Situ emosinya bagus, Bang. Situ manajemen emosinya bagus ya. Terus terang manajemen emosinya bagus. Jadi beruntung lah. Nanti istrinya beruntung lah dapat situ. Ya mungkin nanti penuh cinta lah, orangnya itu penuh cinta, baik hati, rendah hati ini. Itu nggak banyak, minusnya nggak banyak. Iya, jujur minusnya nggak banyak. Ya, banyak plusnya ini, banyak plusnya. Jadi nggak enak saya. Oke, demikian tadi bagaimana cara saya menganalisa kepribadian Bang Diki Christian Saputra ini. Nih orangnya udah masih jomblo belum? Masih jomblo. Oh, masih jomblo. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan bagi kawan-kawan yang ingin dibaca kepribadiannya berdasarkan tulisan tangan, tanda tangan. Silahkan komentar di kolom komentar dan mensubscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.